Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, untuk video kali ini kita akan membahas masalah kesehatan bank. Ini adalah perkuliahan kita yang ketiga ya. Dan temanya adalah mengenai kesehatan bank. Pertanyaannya, kenapa bank itu harus sehat? Oh jelas, dia namanya perusahaan harus sehat. Namun kenapa semua orang harus peduli? Kenapa masyarakat harus peduli? Kenapa pemerintah harus peduli bahwa bank itu harus sehat? Itu jadi pertanyaannya. Kalau badan usaha lain, misalkan supermarket, warung lah, Anda memerlukan sabun mandi, Lifebuoy misalnya. Anda pergi ke salah satu warung, mau membeli sabun Lifebuoy. Bu, ada sabun Lifebuoy? Kemudian jawab, kebetulan habis persediaan. Dia bilang, waduh maaf, persediaannya habis. Lalu apa tindakan Anda? Anda pasti, gak apa-apa, Anda pergi ke warung lainnya, di mana di situ menjual atau ada stok sabun Lifebuoy. Nah kalau bank misalnya, Anda pergi ke suatu bank, kemudian Anda mau menarik uang di teller, terus dijawab, maaf ya, kita nggak melayani pencairan uang kas lagi kosong. Nah, apa yang terjadi? Ini bahaya. Seperti pernah saya sebut sebelumnya, ini akan berbahaya kepada bank itu. Dengan sangat cepat sekali berita ini akan sampai ke masyarakat bahwa bank ini tidak ada uang. Lalu akan dipersepsi bank ini sudah nggak sehat, sudah sakit. Lalu maka berbondong-bondonglah masyarakat yang menyimpan uangnya di situ, mengambil uangnya. Kalau uang nggak ada, demo. Nah, mereka takut uang mereka akan hilang. Nah, jadi bank itu harus sehat. Intinya itu, bank harus sehat. Bank merupakan lembaga yang sangat erat kaitannya dengan sistem ekonomi di suatu negara. Bila perbankan nggak sehat, maka sistem ekonomi di negara tersebut juga akan terganggu. Itulah sebabnya kenapa pemerintah ya melalui lembaga otoritas jasa keuangan melakukan pengawasan terhadap bank agar bank senantiasa sehat walafiat. Kalau batuk-batuk, ada kecenderungan sakit, cepat-cepat diatasi supaya kembali sehat. Nah, artinya di sini pemerintah melalui lembaga otoritas jasa keuangan mengawasi, memastikan bahwa bank yang beroperasi harus senantiasa dalam keadaan sehat. Karena kalau bank atau sistem perbankan sakit, maka perekonomian juga akan ikut sakit. Nah, itulah sebabnya maka bank-bank umum diwajibkan secara berkala, baik itu mingguan, bulanan, triwulan, tahunan, memberikan laporan kepada otoritas jasa keuangan. Nah, otoritas jasa keuangan ini dahulu memang berada di bawah Bank Indonesia. Namun sekarang dia berdiri sendiri, sebuah lembaga yang khusus melakukan pengawasan kepada bank. Mahasiswa sekalian, sebuah bank kondisi kesehatannya ada beberapa kategori. Itu kategori pertama, bank sehat walafiat.
Kemudian kategori berikutnya adalah cukup sehat. Nah, ini tentu melalui parameter-parameter pengukuran kesehatan ya. Lalu kriteria berikutnya adalah kurang sehat. Kurang sehat. Dan yang keempat adalah tidak sehat. Lalu tentu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini punya sikap ya terhadap bank yang tidak sehat misalnya. Kalau yang sehat ya dibiarin ya. Kalau yang kurang sehat, cukup sehat itu dibina supaya kembali sehat. Tapi kalau yang tidak sehat, nah ini OJK memiliki beberapa tindakan yang sifatnya bertahap. Pertama, membenahi dari aspek manajemen. Oh, mungkin manajemennya, pengelolanya nih nggak bener nih. Nah, lalu diganti, pimpinannya diganti, manajemennya diganti dengan yang lebih cakap. Kemudian ternyata sakitnya sudah terlalu parah sehingga dengan mengganti manajemen saja rasanya ini nggak cukup. Sama dengan orang sakit, kalau sakitnya udah agak parah, minum Bodrek saja nggak cukup. Jadi harus ke tindakan berikutnya, yaitu kalau bank tidak sehat ini, tindakan berikutnya adalah merger, menggabungkan dengan bank lain, bisa dengan bank yang sehat, bisa yang dengan bank lain yang kurang sehat, akan tetapi dari aspek lainnya dia sehat, dari aspek tertentu di mana satu bank ini tidak sehat, kemudian di bank temannya merger itu sehat, lalu mereka bergabung, kemudian bersama-sama dilakukan treatment untuk menyehatkan bank ini. Nah, ini bisa juga. Jadi yang kurang sehat sama-sama tidak sehat di merger dengan treatment tertentu bisa juga, akan tetapi ini tentu lebih sulit ya. Kemudian selain merger atau penggabungan, ada juga tindakan yang nama konsolidasi. Nah, bank itu diharuskan melakukan konsolidasi bisnisnya. Misalkan asetnya banyak terdapat kredit macet, maka kredit macet ini dihapuskan, arti diganti, disuruh pemilik bank itu menyetor modal sejumlah kredit yang akan dihapus bukukan ini, kemudian diganti, nah, asetnya diganti dengan yang lancar. Jadi aset yang tidak bagus tadi dihapus, terus bukukan dari neraca, dari laporan keuangan, kemudian diganti dengan yang baru. Kemudian mungkin rasio-rasio keuangannya yang nggak sehat itu diperbaiki strukturnya. Misalkan kredit untuk korporasi terlalu banyak misalnya, atau kredit yang disalurkan kepada yang ada hubungannya dengan pemilik perusahaan terlalu banyak, dikurangi. Artinya dilakukan pembenahan di dalam pembenahan internal bank itu sendiri. Kemudian tindakan berikutnya adalah selain yang tadi, akuisisi, pengambil alihan. Jadi yang bank yang sakit ini diambil alih oleh bank besar yang sehat. Misalkan ada bank Yama misalnya. Maka bank yang tidak sehat ini diambil alih oleh bank yang sehat. Itu diambil alih atau dibeli gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah likuidasi. Likuidasi adalah menutup bank itu, melikuidir. Nah,
ditutup bank itu, dilikuidasi, ditutup. Sehingga sistem perbankan tidak ada lagi bank yang sakit, tinggal yang sehat-sehat saja. Itu beberapa langkah yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap bank yang sakit. Mahasiswa sekalian, layaknya orang, pemeriksaan terhadap kesehatan orang ya, itu kan diperiksa ya oleh dokter pakai nih stetoskop kayak gini nih, periksa cek perutnya, dadanya, disenter mulutnya, dilihat lidahnya, dilihat matanya, diperiksa, dianalisa, kemudian dianalisa oleh dokter. Ini orang ini sakitnya apa nih? Oh, sakitnya batuk, diberi obat batuk. Sakitnya malaria, dikasih obat malaria. Jadi dianalisa. Begitu juga bank, kesehatan bank juga dianalisa. Apa alat analisanya bagi otoritas jasa keuangan untuk memeriksa sebuah bank sehat atau enggak? Itu alatnya disebut dengan CAMEL. CAMEL, C-A-M-E-L-S, CAMELS atau CAMELS. Apa itu CAMELS? Alat apa itu? Nah, ini sebenarnya adalah singkatan dari C, huruf pertama capital, artinya permodalan. Nah, dilihat bank ini permodalannya gimana, cukup gak? Ada ukuran-ukuran kecukupan modal. Bagaimana segi permodalan, cukup atau tidak? Itu pertama. Kemudian assets. Bagaimana struktur asetnya? Bagaimana asetnya? Asetnya dalam bentuk kreditnya sehat gak? Kemudian likuiditasnya cukup gak? Kemudian surat-surat berharga yang dimiliki itu masih secure gak? Gitu lah. Masih bisa dicairkan gak? Gitu. Jangan-jangan bodong gitu ya. Nah, itu diperiksa asetnya. Kemudian M, manajemen. Nah, ini jangan-jangan manajemennya yang bermasalah nih. Manajemennya suka korupsi ya. Atau nggak becus mengelola sebuah bank. Misalkan direktur bank itu, direktur utamanya itu adalah cuman tamat SD misalnya, nggak pernah kerja di bank gitu, tapi karena bapaknya atau omnya kaya, dijadikan sebagai direktur misal gitu ya. Nah, itu tentu nggak becus. Nah, OJK dalam hal ini harus memeriksa direksinya betul-betul yang becus melalui parameter-parameter atau melalui instrumen-instrumen penilaian yang disusun oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian earning, kemampuan memperoleh laba, profitabilitas, rentabilitas, earning power. Diukur dari profit margin, net interest margin, return on asset, return on equity, rasio-rasio. Jadi kemampuan perusahaan itu memperoleh laba. Jangan-jangan banknya ini kelihatan megah tapi nggak mampu memperoleh laba, rugi terus. Nah, kalau bank rugi, lama-lama modalnya kemakan, lama-lama aspek permodalan juga kena, menyerempet ke yang lain. Kemudian yang kelima adalah likuiditas. Nah, seperti saya pernah katakan tadi, bank itu harus senantiasa siap sedia membayar penarikan uang setiap saat. Ada nasabah meminta menarik uang, harus tersedia uang. Kalau ATM, sering kita mungkin kehabisan uang di ATM itu karena belum diisi, bukan berarti banknya nggak punya likuiditas. Mungkin ada, tapi di dalam belum diisi mesinnya.
kelalaian atau kelambatan untuk mengisi. Jadi intinya bank itu harus senantiasa setiap saat itu bisa membayar penarikan uang setiap saat di jam kerja tentunya ya. Artinya bank itu harus likuiditasnya bagus. Kemudian yang tiga S, CAMELS, S, sensitivitas. Nah, ini sensitivitas ini harus diukur juga. Bank ini kalau misalkan terjadi krisis nih, sensitif gak dengan krisis itu? Akan terjadi krisis moneter. Nah, dia terganggu gak? Cepat gak terganggu? Misal perusahaan-perusahaan yang mengandalkan bahan bakunya impor, biasanya kalau terjadi kenaikan harga US dollar gitu ya, atau valuta asing, rupiah melemah, maka perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya impor ini akan kesulitan. Nah, kalau nasabahnya banyak yang merupakan badan usaha yang badan usahanya impor seperti ini, maka otomatis bank yang menyalurkan kredit terhadap perusahaan-perusahaan yang sensitif tadi juga dengan sendirinya akan terimbas, langsung terimbas. Itu artinya bank ini adalah sensitif terhadap kenaikan kurs dolar. Mahasiswa sekalian, itulah 6 alat untuk mengukur, untuk memeriksa, untuk menganalisa sebuah bank sehat atau tidak. Kemudian kita akan coba lihat satu persatu. Tadi kapital ya. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah CAR, Capital Adequacy Ratio. Nah, Anda bisa lihat di modul ya, seperti apa tulisannya. Itu adalah rumusannya, CAR itu adalah modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko, ATMR. Nah, modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko. Jadi aktiva-aktiva bank itu diukur faktornya gitu ya. Faktornya berdasarkan tingkat risiko. Nah, dilakukan diskon. Kalau uang kas misalnya tentu nggak ada risiko ya, berarti dia 100% bobotnya. Kalau misalkan kredit yang diberikan ada risikonya kan, bobotnya itu di bawah 100, bisa 80%. Kalau kreditnya macet, nah lebih kecil lagi. Ini ada formula ya dari OJK bagaimana mengukur aktiva tertimbang menurut risiko. Itu CAR. Ini adalah rasio kecukupan modal atau kapital ya. Mahasiswa sekalian, berikutnya adalah aset, kualitas aset. Kualitas aset ini diukur dari aktiva produktif yang diklasifikasikan. Aktiva produktif di sini adalah contohnya kredit. Nah, aktiva yang menghasilkan, kredit kan menghasilkan bunga ya. Aktiva atau surat-surat berharga yang menghasilkan bunga. Nah, aktiva produktif yang diklasifikasikan ini dibagi aktiva produktif. Kenapa diklasifikasikan? Karena aktiva itu tadi juga kondisinya berbeda-beda, ada yang sehat, ada yang kurang sehat, ada yang tidak sehat. Nah, diklasifikasikan, diberi pembobotan juga, makanya disebut aktiva produktif yang diklasifikasikan. Nah, ini juga formulanya nanti ditentukan oleh otoritas jasa keuangan. Yang collectability 1 artinya sehat gitu ya. Berapa persen, collectability 2 kurang sehat, collectability 3 dan 4 gitu yang tidak sehat, macet. Nah, itu tentu ada pembobotan sendiri. Nah, itu dibagi aktiva produktif. Kalau semakin kecil dia, berarti bobot. Nah, berarti yang banyak yang macet ya, untuk kecil dia, maka dia untuk ukuran tertentu dia katakan nggak sehat. Gitu ya. Ada ukuran-ukurannya berdasarkan standar yang ditentukan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian ukuran yang kedua adalah penyisihan penghapusan aktiva produktif, PPAP. Penyisihan penghapusan aktiva produktif. Jadi mahasiswa sekalian, aktiva produktif itu misalnya kredit
kredit yang disalurkan itu sejak awal dia dilakukan penyisihan, disisihkan dari laba ya, dari laba yang diterima, dari penerimaan ya, pendapatan bunga itu disisihkan sebagian untuk cadangan bila mana suatu saat aktiva dalam bentuk kredit itu dihapuskan. Semakin parah tingkat kemacetan kredit, maka semakin besar pula jumlah penghapusan yang harus disediakan. Karena apa? Sudah semakin dekat waktunya dia harus dihapuskan gitu ya. Kalau dia macet sama sekali, semakin besar. Nah, penyisihan aktiva produktif ini atau uang atau dana yang disisihkan untuk menghapuskan aktiva produktif dibagi dengan aktiva produktif yang diklasifikasikan. Nah, kalau dia besar, tentu dia sehat, dia bagus. Artinya terdapat sejumlah uang yang cukup untuk menghapus aktiva produktif yang sakit, yang macet, yang tidak sehat. Standar penilaian atas rasio-rasio ini tentu ditentukan oleh otoritas jasa keuangan. Berikutnya manajemen. Penilaian aspek manajemen itu dinilai terhadap, sebagaimana saya sebut tadi, adalah dinilai terhadap direksinya, pengelola sebuah bank. Yang dinilai adalah aspek permodalan, pengelola modal maksudnya, manajemen permodalannya, manajemen kualitas aktiva produktif, bagaimana dia mampu memanage aktiva produktif. Kemudian manajemen umum, bagaimana dia mengelola kondisi umum. Kemudian manajemen rentabilitas, bagaimana bank itu mampu mengelola pendapatan. Kemudian manajemen likuiditas. Bank Indonesia membuat instrumen ya, pernyataan-pernyataan untuk mengukur kesehatan bank dari aspek manajemen. Itu ada beberapa instrumen, 100 hingga sekitar 250 pernyataan. Nanti ini itu ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, dan tentu ini bisa saja berubah dari waktu ke waktu ya, sesuai dengan situasi kondisi. Itu dari aspek manajemen. Kemudian dari aspek earning, kemampuan meningkatkan keuntungan, earning power, itu diukur dari rasio return on asset, ROA, return on asset, laba bersih dibagi aset. Kemudian ROE, return on equity, laba bersih dibagi equity atau modal, kapital. Kemudian profit margin, laba bersih dibagi dengan pendapatan. Tentu bank yang sehat harus memiliki rasio-rasio yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh otoritas jasa keuangan, atau kalau dulu Bank Indonesia ya, sekarang otoritas jasa keuangan. Mahasiswa sekalian, likuiditas. Nah, bank disebut liquid ya, adalah bank yang mampu membayar setiap penarikan uang setiap saat, atau membayar setiap kewajiban setiap saat. Apakah penarikan rekening giro, penarikan tabungan, penarikan deposito yang dicairkan, atau bahkan penarikan penyaluran kredit, permohonan kredit yang sudah disetujui, dia punya dana untuk dibayarkan. Itu adalah likuiditas. Likuiditas ini rasionya adalah call money. Call money itu adalah dana yang dipinjamkan kepada bank lain dalam bentuk sangat pendek, dalam jangka waktu yang sangat pendek, bisa sehari, 2 hari, 3 hari, yang disebut call money. Nanti kita akan jelaskan sendiri apa itu call money. Artinya kredit yang disalurkan oleh sebuah bank kepada bank lain, pada sesama bank ya, yang jangka waktunya sangat pendek, hitungan hari. Itu jumlah dana yang dipinjamkan ke bank lain disebut call money ini dibagi dengan aktiva lancar. Makin besar tentu makin bagus ya. Kemudian portofolio kredit
dibagi dana pihak ketiga. Nah, kredit yang disalurkan, 17 kredit yang disalurkan dibagi dana pihak ketiga. Nah, tentu dia semakin sedikit ya berarti semakin liquid ya, karena berarti dana pihak ketiga tidak disalurkan semua seperti itu. Kemudian mahasiswa sekalian mengenai terakhir adalah sensitivitas. Penilaian sensitivitas didasari oleh kenyataan bahwa setiap penyaluran kredit mengandung dua hal, apa itu? Laba dan risiko. Nah, laba dan risiko. Kalau bank itu mengejar laba, jor-joran dia menyalurkan kredit. Nah, bersamaan dengan itu ada risiko yang menghadang, risiko macet. Nah, kalau bank tidak ingin risiko, maka dia tidak menyalurkan kredit, maka dia tidak mendapatkan pendapatan. Nah, ini adalah dilema ya. Nah, agar laba yang diharapkan betul-betul terwujud, maka diukurlah tingkat sensitivitas terhadap risiko. Jangan sampai nanti ada goncangan tertentu, maka bank itu langsung sensitif, terganggu dia. Terjadi gejala harga valuta asing, dolar misalnya, bank itu langsung goyah. Nah, sensitif namanya. Maka ini harus betul-betul manajemen bank ini harus betul-betul mempertimbangkan aspek sensitivitas. Misalkan sensitif terhadap bisnis adalah perusahaan-perusahaan yang tergantung dengan valuta asing. Maka bank ini jangan sampai nasabahnya terlalu banyak perusahaan-perusahaan yang tergantung dengan valuta asing. Atau misalkan terjadi krisis ekonomi, banyak PHK. Nah, kalau PHK berarti pendapatan masyarakat akan menurun. Lalu kalau masyarakat ini pengadaan rumahnya, KPR-nya dibayar dari gajinya, maka ini akan macet kalau dia di PHK. Nah, bank juga harus mengatur jangan sampai nasabahnya terlalu banyak yang berbentuk kredit perumahan misalnya, atau kredit konsumen. Itulah barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya mungkin Bapak akan memberikan tugas ya. Bapak juga ingin bahwa video yang Bapak buat ini harus ditonton. Kalau bisa ditonton berkali-kali supaya lebih paham. Yang sudah Bapak menemukan bahwa atas tugas yang Bapak berikan itu dikerjakan tanpa melihat video yang Bapak berikan, sehingga jawabannya ngawur. Dia cari jawabannya langsung di Google, langsung googling dia. Nah, mungkin nanti jawaban-jawaban dari mahasiswa ini akan saya periksa lagi ininya, tingkat plagiasinya gitu. Saya punya mesin untuk melihat pakai ini plagiasi atau bukan, atau ambil comot-comot dari internet atau bukan, itu nanti akan ketahuan. Akan saya coba nih, mungkin nanti akan kalau nanti diketik gitu, saya akan periksa dengan mesin plagiasi. Nah, kalau ternyata tingkat plagiasinya di atas 30%, maka dinyatakan gugur, diberi nilai 0 saja, nggak usah dinilai. Jadi saran Bapak ini untuk mengerjakan tugas, tonton dulu videonya berkali-kali kalau perlu. Baca naskah modulnya, pelajari betul, baru kerjakan tugas. Nanti Bapak setelah Anda menonton video ini di dalam perkuliahan,
Bapak akan memberikan tugas-tugas yang berkenaan dengan materi perkuliahan ini, agar Bapak bisa memastikan bahwa Anda betul-betul paham terhadap materi ini, atau Anda betul-betul mengikuti perkuliahan. Ini kondisi COVID sekarang ini, di mana kita harus kuliahnya adalah online dengan video. Namun di sisi lain kita harus tetap pastikan bahwa perkuliahan ini berjalan efektif, bermutu. Nah, itu untuk mengukurnya adalah dengan memberikan tugas-tugas. Kalau tugas itu bisa dinilai dijawab dengan benar, maka berarti Anda mengikuti perkuliahan dengan benar. Itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.